Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah surat Insya Musalla Cangi Al-Fatah, orang tuaku semuanya serta adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih senantiasa istiqamah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut yang setia yang selalu bermuktamad, berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir zaman nanti kita diakui sebagai umatnya dan kita memperoleh syafaatul utma, pertolongan yang agung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Jamaah salat Isya, dan insyaallah kita juga akan melaksanakan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan dan berbagi tentang cara mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam penuh dengan kemuliaan, malam penuh dengan keberkahan, malam yang penuh kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar hanya satu kali kita temui dalam setahun. Namun meskipun hanya satu malam, beribadah pada malam itu nilainya melebihi beribadah 1000 bulan. Lebih kurang 84 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Yaitu satu malam yang mempunyai bobot lebih baik daripada 1000 bulan, di mana para malaikat turun, malaikat Jibril turun dengan izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala urusan. Salamun, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keberkahan, kemuliaan. Hiya, malam itu Lailatul Qadar, sampai kapan? Hatta matla'il fajri, sampai terbitnya fajar. Perintah mencari Lailatul Qadar. Betapa sangat mulianya, sangat spesialnya Lailatul Qadar ini. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mencari keutamaan daripada malam tersebut. Dikatakan dalam sebuah hadis, taharrau Lailatul Qadari. Carilah, gapailah keutamaan Lailatul Qadar. Muttafaqun alaih. Kemudian pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu kepada kita melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Taharrau Lailatul Qadari fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil, di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Oleh karenanya mari kita sungguh-sungguh di 10 akhir ini untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah di dalamnya. Kemudian amalan-amalan untuk meraih Lailatul Qadar. Ada beberapa amalan. Yang pertama yaitu menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Seorang muslim perhatiannya terhadap amalan-amalan wajib tentu harus kita utamakan daripada amalan-amalan sunnah. Dan di antara amalan-amalan wajib
yang mempunyai keistimewaan, yang mempunyai fadilah spesial, yaitu adalah melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah bagi laki-laki. Dalam satu hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu kaqiyami nisfi lailatin. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dicatat baginya seperti pahala sholat separuh malam, seperti pahala orang melaksanakan sholat separuh malam. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kutiba lahu kaqiyami lailatin. Tetapi barang siapa yang melaksanakan sholat isya kemudian sholat subuh secara berjamaah, maka dicatat baginya seperti pahala sholat semalam suntuk. Sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dan dari sekelompok ulama Madinah, dan dinukil pula sampai pada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan anna ihya'aha yahsulu bi ay yusallal isya' fi jama'atin wa ya'simu ay yusallal fajra fi jama'atin. Malam Lailatul Qadar dapat kita peroleh dengan melaksanakan salat isya secara berjamaah dan mempunyai niat dan tekad untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kemudian amalan yang kedua yaitu beriktikaf. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Rawahul Bukhari. Dahulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setiap bulan Ramadan pada 10 hari. Setelah baginda memasuki tahun terakhir di mana baginda wafat, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 20 hari. Jadi Ramadan terakhir baginda iktikaf selama 20 hari. Tapi sebelumnya, Ramadan sebelumnya dan sebelumnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam iktikaf selama 10 hari. Amalan yang ketiga yaitu melaksanakan qiyamul lail atau salat malam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Al-Qadar karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang lalu-lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat yaitu membaca Al-Qur'anul Karim, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, yang membaca 100 ayat pada malam Al-Qadar, maka dicatat baginya seperti pahala salat semalam suntuk. Masya Allah. Amalan yang kelima, bersedekah. Diriwayatkan dan diperoleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Beliau saat bertemu malaikat Jibril, dan malaikat Jibril bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran, untuk mengajari Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran kalau bahasa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Amalan yang keenam, memperbanyak doa, zikir dan istighfar. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, ketika aku mendapati suatu malam yang terdapat Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca, apa yang harus saya ucapkan?
Baginda menjawab, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah dosa-dosaku. Amalan yang ketujuh yaitu membangunkan istri, anak, keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diperoleh juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashhur shadda mi'zarahu wa ahya lailahu." Ketika baginda Rasulullah SAW memasuki 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghidupkan malamnya. Kemudian wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarga-keluarganya, istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ke-8 itu berhias dan memakai wangi-wangian. Di antara adab-adab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus membersihkan badan kita, pakaian kita, serta memakai wangi-wangian. Tentu untuk laki-laki. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, perbaikilah pakaianmu. Pakai pakaian yang bagus ketika engkau hendak masuk masjid, ketika hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang terakhir yaitu meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita beribadah murni, semangat dan berangkat dari semangat keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh agama ini untuk menjalankan agama ini berangkat dari semangat keikhlasan. Ibadah bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena mencari popularitas atau ingin takut dicela orang, tetapi ibadah ini kita laksanakan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian tuntunan cara mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan ibadah di akhir Ramadan ini, di 10 akhir Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.